wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya, salam sehat, salam semangat untuk kita semua ya. Ini kan waktunya pada siang hari. Ibu harap semua harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke? Kita sepakat ya sama-sama tetap semangat. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Bu. Alhamdulillah semua pada sehat. Nah, bersyukur kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, siang hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran dasar-dasar Husana. Ya, tentunya Ananda sudah tahu kan semua jadwalnya? Ya Bu. Iya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Baik kepada ketua kelas, bisa dipimpin temannya. Ananda Siti mungkin bisa selaku ketua kelas ya. Bisa ya? Oke. Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Sikap berdoa yang sempurna, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, pentingnya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, ya, amin ya. Sebelumnya Ibu absensi dulu ya. Oke. Yang pertama Ananda Hajrah, hadir tidak? Hadir Bu. Oke, Dewi Asrini, Hadir Ibu. Rizky Amelia, Hadir Bu. Ade Nirmala hadir. Hadir Ibu. Oke, Siti Istiqomah, Hadir Bu. Miftah, Hadir Ibu. oke, Lisanatun, Mariam, Ananda Mariam. Oke. Nah, kemudian Abel tidak ada ya? Nah, ada yang tahu kenapa Abel tidak hadir? Sedang sakit Ibu. Sedang sakit. Nah, jadi Ibu pesankan kepada Ananda semua yang hadir, baiknya kalian itu rajin-rajinlah ke sekolah, karena pendidikan itu nomor 1 dan sangat penting untuk masa depan kalian. Nah, begitupun dengan harapan orang tua kalian di rumah, mengharapkan anak-anaknya rajin ke sekolah, giat belajar, mengikuti pembelajaran. Jadi, sangat besar harapan orang tua kepada Ananda semua, ya. Nah, apabila kalau misalnya Ananda sudah bekerja di sebuah perusahaan, nah tentunya kalian juga harus disiplin dalam masuk kerja, ya, perlu ditanamkan kedisiplinan. Kalau misalnya juga Ananda menjadi seorang bos atau pimpinan di sebuah perusahaan, contohnya di butik. Nah, bagaimana perasaan kalian kalau misalnya ada karyawan yang tidak disiplin dalam masuk kerja? Jadi Ibu tekankan kepada Ananda semua harus tanamkan sikap kedisiplinan, ya, tentunya dalam hadir mengikuti pembelajaran. Oke? Ya Bu. Nah, sebelum masuk ke topik materi untuk hari ini, Ibu bertanya dulu kepada Ananda semua. Apakah kalian semua tadi ikut upacara? Ikut Bu. Ikut Bu. Ikut Bu. Alhamdulillah, ikut semua ya. Nah, Ibu mau bertanya, rok abu-abu yang kalian pakai hari ini dijahit di tukang jahit, dijahit sendiri atau dibeli? Beli Bu. Dibeli. Jadi belum bisa jahit sendiri. Belum Bu. Belum Bu. berani Bu. Belum berani Bu. Oke, nah, Ibu tanya lagi, pernah tidak Ananda semua memperhatikan jahitan sambungan dari sisi rok kalian masing-masing? Pernah tidak? Pernah Bu. Biasa. Nah, Biasa. bagian sisinya, pernah tidak? Pernah Ibu. Nah, Ibu Pernah. tanya itu terdapat sisa kan? Sisa kelebihan jahitan, kira-kira itu apa? Ada yang tahu? Kain Bu. Kain.
Yang lain? Bu. Kampu. Yang jawab kampu tadi siapa? Saya Bu Lisa. Iya, betul. Jadi, tunggu ya, Ibu, untuk topik materi hari ini adalah tentang macam-macam kampu. Tunggu Ibu sebentar tampilkan PowerPoint-nya, supaya Ananda lebih paham apa yang Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Sudah tampil? Sudah Ibu. Coba sebutnya yang mana ya? Yang mana ya? Oke. Jadi Ibu akan bertanya kenapa kok kalian perlu belajar tentang kampu? Ada yang bisa tahu kenapa kita perlu belajar tentang macam-macam kampu? Nah, ada yang bisa? Nah, saat kalian membuat sebuah pakaian atau baju, kalian harus tahu, harus bisa menganalisis misalnya baju kebaya itu cocoknya digunakan kampu apa, ya. Perlu kalian tahu itu. Kemudian baju wanita misalnya blus, cocoknya penyelesaian kampu apa. Begitu pula dengan pakaian baju seragam sekolah menggunakan kampu apa. Nah, itulah pentingnya kita. Apalagi kalian kan jurusan busana, jadi perlu mempelajari yang namanya macam-macam kampus supaya memudahkan kalian dalam membuat sebuah busana. Oke, sudah paham kan yang dinamakan dengan kampus? Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kampu dengan baik. Yang kedua, membedakan macam-macam kampu dengan tepat. Nah, yang ketiga, siswa atau peserta didik mampu menganalisis fungsi kampu pada suatu produk. Jadi, materi untuk kali ini ada 3 ya, tujuan pembelajarannya. Nah, apa itu kampu? Coba diperhatikan semua. Anak-anak diperhatikan semua, kira-kira yang dinamakan kampu itu yang bagian mana? Yang bagian mana? Pinggir kain nih, Bu. Pinggiran kain. Oke. Nah, ini ada yang bisa jawab tidak ini? Ini yang tanda ini. Ini kira-kira apa ya? Pola, Bu. Pola. Jadi, ini adalah hasil radar. Jadi, kalau misalnya kita membuat sebuah pakaian atau menggunting, jadi kita harus melebihkan. Nah, itu yang dinamakan kampu ataukah untuk disambung dari bagian lengan, bahu, kemudian sisi. Jadi perlu diberi kampu. Sudah paham sampai di sini? Sudah paham tentunya ya? Oke. Ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, kampu adalah bagian pinggiran kain yang merupakan tempat untuk menggabungkan kain yang satu dengan kain yang lain, lalu dijahit sesuai garis pola atau radar. Nah, kemudian fungsi kampu. Kampu berfungsi untuk menyatukan tepi kain atau garis radar yang dibuat berdasarkan pola sesuai dengan model pakaian yang akan kita buat. Jadi lebar kampu di sini bisa berbeda-beda lebarnya sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Jadi fungsi kampu di sini adalah untuk membesarkan sebuah pakaian dan mengecilkan sebuah pakaian. Nah, kalau misalnya Ananda bertanya, nah, Ibu, bagaimana kalau misalnya baju saya kelonggaran? Nah, solusinya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Misalnya bajunya kalian itu longgar, kemudian mau diperkecil, kira-kira kampunya diperbesar ataukah makin kecil? Dikecilin, Ibu. Ya, Dia mau dikecilin, dilonggarkan, dikecilin. dikecilkan. Ya, dikecilin. Jadi kampu yang di dalam itu tambah kecil kah atau tambah besar, melebar? Tambah banyak, Bu. Tambah lebar. Oke. Nah, kalau kebalikannya, misalnya bajunya sempit, kemudian kalian mau beri kelonggaran, tanpa kampunya itu besar atau kecil? Menjadi kecil, Bu. Kecil, Bu. Dari kecil, Ibu.
Oke, jadi sudah paham sampai di sini anak-anak? Ya, Bu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya. Nah, ada macam-macam kampu. Yang pertama kampu buka dan kampu tutup. Kampu buka sendiri di sini yang pertama kampu buka obras. Kemudian kampu buka setik mesin. Yang ketiga kampu siksa, kampu buka siksa. Yang keempat kampu buka rompok. Nah, yang kelima kampu buka veston. Terus yang kampu tutup. Kampu tutup ada penyelesaian obras. Yang kedua kampu balik. Yang ketiga kampu kostum. Dan yang keempat kampu pipih. Yang kelima kampu sarung. Dan yang keenam kampu Perancis. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu ya yang dimaksud dengan kampu buka. Kampu buka adalah kampu yang kelebihan kain dijahit tepat pada garis pola, kemudian dibuka dan dipipihkan. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama ini kampu buka penyelesaian obras. Ibu bertanya, kira-kira Ananda pernah tidak lihat jenis kampu semacam ini di busana apa? Pernah diamati? Di rok sekolah, Ibu. Oh iya, kan tadi sudah Ibu jelaskan di awal kan untuk mengamati roknya masing-masing. Jadi rok Dewi begini penyelesaian kampunya pada roknya. Iya, Ibu. Bagian sisinya rok saya diobras seperti itu contohnya. Nah, selain di bagian sisi rok, terdapat di mana? Biasanya Ada terdapat. di sisi baju, Bu. Saya pernah menjahitkan dulu sebelum saya masuk tata busana, saya kan bajunya menjahit sama orang. Jadi bagian sisi bajunya dijahit juga seperti itu, Ibu. Jadi di penjelasannya menggunakan mesin obras ya. Ya, Ibu. Oke. Yang kedua, di sini ada gambar kampu buka dengan stik mesin. Ada yang bisa memberi pengertian tentang ini? Ada? Nah, kampu buka dengan stik mesin itu hampir sama dengan kampu buka penyelesaian obras. Cuma penyelesaian pinggirannya itu diselesaikan dengan cara di stik mesin, menggunakan mesin. Yaitu dijahit kecil baru di stik mesin. Jadi sudah paham perbedaan kampu buka penyelesaian obras diselesaikan dengan obras. Kampu buka dengan stik mesin dengan cara dijahit menggunakan mesin jahit, ya. Oke, kemudian jahit. Oke. Kemudian kampu buka gunting siksak. Kampu buka gunting siksak. Kira-kira kampu buka ini biasanya terdapat di mana? Ada yang bisa jawab? Kampu buka zigzag. Jadi kampu buka zigzag itu dikerjakan pada bahan yang tidak bertiras seperti bahan sintetis. Kemudian contohnya itu misalnya pada kain sofa. Pernah tidak memperhatikan kain sofa yang kulit itu? Pernah. Ya, Bu. Pernah, Bu. Itu salah satu contoh kain yang tidak bertiras. Jadi bisa diselesaikan dengan cara memakai gunting zigzag. Oke? Sudah paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Kemudian kampu buka dengan rompok. Kampu buka dengan rompok. Pinggiran tiras kain dibungkus dengan cara diberi atau dengan cara dirompok. Menggunakan kain serong, ya. Nah, biasanya dipakai untuk busana yang berbahan tebal, misalnya sisi rok. Bisa juga sisi rok sekolah bisa. Kemudian sisi celana bisa, ya. Kemudian kampu buka tusuk veston. Kampu buka tusuk veston di sini biasanya dilakukan apabila mesin jahit belum ada. Jadi jika semua jahitan dikerjakan dengan tangan, memerlukan waktu yang lama. Jadi untuk penyelesaian pinggiran kain menggunakan tusuk veston itu lama pengerjaannya. Kemudian selanjutnya tentang kampu tutup. Kan tadi Ibu bahas tentang kampu buka, sekarang kampu tutup ya.
Kampu tutup adalah kampu penyelesaiannya digabung menjadi satu. Dalam penyelesaian busana secara konsumer maupun garment, terdapat macam-macam kampu yang diterapkan. Salah satunya adalah penerapan kampu tutup. Nah, kampu tutup obras seperti ini. Jadi, tadi ada kampu buka penyelesaian obras, sekarang kampu buka kampu tutup penyelesaian obras. Ada yang bisa tahu cara pengerjaannya ini? Ini kampu? Ada yang bisa? Kalau kampu buka tadi dia kampunya diobras satu-satu Bu bagian Iya. sisinya. Sekarang untuk kalau kampu tertutup, kalau dilihat dari gambar dia disatukan antara bagian sisi A dan sisi B-nya dijadikan satu pada saat diobras. Oke, betul ya. Hebat Ananda Miftah bisa membedakan kampu tutup obras dan kampu buka dengan penyelesaian obras. Jadi kampu tutup obras itu sisi buruk dengan sisi buruk dijahit, kemudian diselesaikan tirasnya dengan cara 1 kali diobras. Ya, oke. Kemudian kampu balik. Kampu balik di sini ada yang bisa paparkan cara pengerjaannya seperti apa? Saya, Bu. Atau ada yang mau bertanya? Kampu balik. Ya, Ananda Hajrah, kenapa? Saya, Bu. Kampu balik. Ya, kenapa kampu baliknya? Cara penyelesaian kampu baliknya itu, Bu. Pertama, bahannya disatukan. Kemudian Ya, satukan bahan kain dengan posisi bagian buruk. Keduanya saling berhadapan. Maaf, Ibu. iya, kenapa? Mungkin jaringannya ya. Iya, Bu. Oke, siapa tahu ada yang temannya yang lain ingin bertanya atau ingin menjelaskan cara pengerjaannya kampu balik ini? Bu, ada yang bisa Bu untuk kampu balik. Nah, untuk kampu balik pembuatannya pertama bagian baik kain ditemukan dengan bagian baik kain, dijahit. Kemudian Bu dibalikkan sesuai namanya ya Bu, baru dijahit kembali pas di bagian buruk kainnya. Ya benar nggak Bu? Benar sekali. Beri aplaus kepada temannya. Oke, nah Ibu bertanya lagi, kira-kira kampu balik ini diterapkan di busana apa saja? Biasanya digunakan untuk jenis bahan apa? Ada yang bisa jawab? Brokat, Ibu. Kenapa? Kan katun, Ibu. Brokat. Oke, brokat. Selain brokat, kira-kira apa lagi? Sifon, Bu. Oke, kemudian Tile, Bu. tile. Wah, hebat semua ya, sudah tahu penerapan kampu balik ini di berbagai jenis kain. Jadi kampu balik ini biasanya ditemukan di busana kebaya. Apalagi yang menggunakan kain brokat, kemudian sifon, tile, ya seperti yang dipaparkan tadi temannya ya disebutkan. Nah kemudian kampu kostum. Kampu kostum adalah kampu yang diselesaikan dengan mesin pada bagian buruk. Kemudian tirasnya diselesaikan dengan tangan. Jadi Ibu ada contoh di sini. Dilihat? Tidak dilihat ya? Tidak dilihat. Tidak, Ibu Bu. ada. Yang jelas kalian lihat kan tampilan yang Ibu paparkan. Sebenarnya Ibu sudah ada punya contoh di sini. Tapi Ibu jelaskan saja ya. Jadi kampu yang diselesaikan dengan mesin pada bagian buruk. Kemudian tirasnya itu dimasukkan dengan cara dijahit tangan. Nanti kalian bakal tahu bagaimana cara pengerjaannya karena minggu depan kita membuat macam-macam kampu. Jadi Ananda semua sudah siap kan? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, untuk hari ini tentang materi dulu.
Ya. Kemudian selanjutnya ada kampu pipi. Kampu pipi dinamakan kampu pipi karena bentuk kampu yang dipipihkan. Ciri paling khasnya mempunyai bekas jahitan pada bagian satu sisi ada 2 setikan, kemudian yang bagian sebelahnya itu cuma terdapat 1 setikan. Jadi itu ciri khas dari kampu pipi. Sudah paham sampai di sini? Ya, Bu. Paham, Bu. Ayo dong, semangat semua anak-anak. Semangat. Semangat, Ini Bu. kan jam-jam siang ya. Mungkin kalian sudah lapar atau bagaimana, ngantuk. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Tetap semangat. Oke, kemudian kampu sarung. Kampu sarung hampir sama dengan kampu pipi tadi. Cuman ciri khas dari kampu sarung itu bagian sebelahnya terdapat 2 setikan, di bagian sebelahnya lagi terdapat 2 setikan. Jadi bisa kira-kira membedakan? Izin bertanya, Bu. Ya. Apakah kampu sarung itu hanya untuk kampu pada sarung aja, Bu, atau bisa digunakan untuk yang lain, Bu, pembuatan yang lain? Oke. Yang bertanya Siti ya? Siti? Ya, Bu. Ya. Oke. Jadi kampu sarung itu belum tentu digunakan hanya pada penyelesaian sarung, sambungan sarung, tapi bisa juga digunakan penyelesaian pada jaket. Jaket Levi's, pernah tidak lihat? Ada setikan kan di situ? Oh iya, Bu. Iya, Ada Bu, ada Bu. Jaket. Bisa juga diterapkan di jaket, bukan cuma di kampu sarung. Sudah paham? Paham, Bu. Ya, Tadi saya kira namanya sarung, jadi saya kira hanya untuk kain sarung. Oh, tidak, namanya kampu sarung. Ya. Kemudian yang selanjutnya kampu Prancis. Kampu Prancis adalah dipakai untuk menjahit bahan jenis tipis, hampir sama dengan tadi kampu balik. Ya, hasil dari kampu Prancis hanya terdiri dari 1 jahitan kain bagian baik saling berhadapan, namun lebar kampu tidak sama lebar, bagian atas lebih kecil dibanding dengan bagian bawah. Nah, minggu lalu Ibu sudah bagi kelompok, ya, sudah bagi kelompok beberapa dalam satu anggota. Nah, di lembar kerja Ibu sudah bagikan LKS-nya seperti gambar yang tertera di atas. Amatilah dan analisis gambar busana di bawah ini. Nah, itu yang perlu kalian diskusikan. Jadi duduk bersama dengan teman kalian, kemudian diskusikan. Ibu beri waktu. Kemudian di akhir, setelah selesai pengerjaan LKS, Ibu harap kepada Ananda semua untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam pengerjaan LKS tersebut. Oke, sudah sepakat? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, diskusikan. Jadi selama kalian berdiskusi, Ibu kasih kesempatan juga untuk memanfaatkan handphone kalian, tapi dengan syarat jangan melihat sesuatu yang selain dari materi Ibu. Oke, sepakat semua anak-anak? Ya, Ibu Bu. sudah Ya, Bu. kirimkan link. Ibu sudah kirimkan link yang terkait materi kita. Coba kalian baca-baca dulu. Oke, selanjutnya masuk ke presentasi. Sudah siap semua anak-anak untuk presentasi hasil LKS-nya? Sudah. Ibu. Oke, sudah. Kelompok siapa dulu? Perwakilan saja ya. Kalau bisa perwakilan saja yang presentasi. Siapa? Siapa yang bisa presentasi? Kelompok 1. Hajra ya? Ayo coba Hajra Ya, Ibu. presentasikan. Oke, presentasikan. Ya, Jadi ini ada tugasnya 4. Coba dipresentasikan. Iya, Bu. Iya.
kampuh balik. Di sini saya akan mempresentasikan kampuh balik. Ya. Oh, yang gambar ini yang pertama ya? Ya, oke. Iya, Ibu. Oke. Di mana penyelesaian kampuh balik itu yang pertama, siapkan bahan dan licinkan permukaan bahan dengan menggunakan setrika. Oke. Kemudian gunting bahan kain sesuai kebutuhan sebanyak 2 lembar. Kemudian perhatikan untuk lebar kampuh balik sebesar 1 cm. Setelah jadi ukurannya, nanti akan menjadi 0,5 cm. Ya. Kemudian satukan bahan kain dengan posisi bagian buruk keduanya saling berhadapan. Kalau saat menyambung, kain itu biasanya yang dijahit adalah bagian buruk. Maka pada kampuh balik ini justru kebalikannya. Jahit kampuh dengan jarak 0,5 cm dari tepi kain. Kemudian setelah tersambung, tiras kampuh digunting. Selesaikan lebar kampuh sebesar 3 mili dari jahitan pertama. Kemudian balik dan lipat kain tepat pada garis jahitannya. Kemudian sisi bagian luar kain saling berhadapan. Dan yang terakhir, buat jahitan baru dengan memberi jarak dan bagian sambungan yang sudah kita lipat tadi minimal selebar tepi sambungan pada jahitan yang pertama. Oke, sudah. Bu, iya Bu. Oke. Kelompok 2 tadi, kelompok 1. Buat Kelompok 1 Ibu. Oke, kelompok 1. Untuk kelompok 1 beri tepuk tangan dulu. Sudah cocok, sudah cocok dari yang telah dianalisis. Oke. Kemudian kelompok kedua perwakilan ada yang bisa presentasikan dari kerja LKS kalian ini. Ada beberapa gambar yang perlu dianalisis. Siapa? Kelompok 2. Rizky? Ya, Bu. Bisa dipresentasikan? Bisa, Bu. Oke. Ya. Nah, Ibu harap untuk teman-teman yang lain atau kelompok lain memperhatikan temannya yang presentasi. Ya? Ya, Jangan Bu. pikirannya keluar. Fokus, ya? Oke? Oke, baik Rizky. Bu, untuk jenis kampuhnya itu kampuh pipih, Bu. Ya. Untuk cara kerjanya itu siapkan bahan dan licinkan permukaan bahan dengan menggunakan setrika. Yang kedua, gunting bahan sesuai dengan kebutuhan sebanyak 2 lembar. Yang ketiga, satukan potongan bahan dengan memperhatikan bagian baik kain saling berhadapan. Kemudian jahit kain tepat 1 cm dari tepi kain. Kemudian kampuh dipipihkan ke satu arah pada bagian kain. Kemudian kampuh bagian bawah digunting atau ditipiskan sampai kira-kira 3 mm dan lipat kampuh bagian atas sebesar setengah senti. Kemudian tutup tirasnya dengan lipatan yang satu lagi. Setelah itu ditindas dengan jahitan mesin jahit, Bu. Oke. Bagus sekali ya presentasi teman kalian. Tepuk tangan dulu, beri aplaus. Oke, selanjutnya sudah semua kan presentasi? Sudah semua perwakilan? Sudah, Bu. Oke. Baik anak-anak Ibu semua, tadi hasil presentasinya sungguh sangat memuaskan, hebat semua. Berarti sudah paham apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, Ibu akan menanyakan lagi tentang pembelajaran yang baru kita pelajari hari ini. Nah,
apa perbedaan kampu pipi dengan kampu sarung? Ada yang bisa jawab? Di awal sudah Ibu jelaskan. Cuma Ibu beri pertanyaan lagi, menggali lagi pengetahuan anak-anak semua tentang apa yang Ibu tadi paparkan. Ada yang bisa jawab perbedaannya, kampu pipi dan kampu sarung? Saya Ibu Dewi Oke. Hasrini. Saya Ibu. Siapa? Siti yang duluan tadi, Oh. Siti. Iya Bu. Oke. Oh, Dewi yang tadi duluan ya. Dewi. Dewi. Oke, Dewi. Oma, Eh, nyesengnya ke sana. untuk cirinya Nyeseng sana. Ibu, kalau kampu pipi dia bagian baiknya tadi 2 jahitan, kemudian bagian sebaliknya itu 1 jahitan. Oke. Kalau kampu sarung, dia cirinya ada 2 jahitan di bagian atas, kemudian 2 jahitan juga di bagian bawah. Oke, tepat sekali, Masya Allah. Hebat ya, tepuk tangan untuk temannya. Nah, kemudian Ibu tanya lagi, yang dinamakan dengan kampu balik. Ada yang bisa jawab kampu balik seperti apa penyelesaiannya? Kampu balik. Saya Ibu. Siapa? Hajra? Adik Bu. Oh, Adek. Oke, Adek. Iya. Kampu balik Bu, kampuh yang dijahit dengan cara menyatukan ke bagian baik kain dengan bagian baik kain. Kemudian setelah dijahit dibalikkan kembali dan jahit pada bagian buruk kainnya. Oke, tepat sekali ya. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah. Nih, tugas atau pekerjaan rumah, jadi tugasnya itu buatlah clipping dengan mengamati busana yang ada di rumah masing-masing dengan cara difoto, lampirkan dalam bentuk gambar. Kemudian menggolongkan ke dalam jenis kampu apa saja dan cara menjahit kampu tersebut. Nah, mengenai tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini? Bu, mau bertanya Bu, untuk Ya. gambarnya itu ada berapa banyak ya Bu, kira-kira Bu? Minimal 5 gambar. Ya, Baik bisa Bu. di atasnya. Oke. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Terkait materi hari ini dan tugasnya. Sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah paham semua, minggu depan kita kan ada praktek membuat macam-macam kampu, ya. Jadi perlu Ananda semua menyediakan alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan pada saat praktek, ya. Nah, pesan Ibu di rumah itu harus diulang kembali materi untuk hari ini. Supaya tidak lupa karena mengulang pelajaran itu adalah salah satu disiplin kalian untuk memotivasi kalian supaya cita-cita kalian tercapai. Ya, di sini ada yang mau seperti Ibu Guru, jadi Ya, guru, Mau ataukah Bu? jadi Mau, seorang Bu. desainer, ataukah jadi mau, seorang Bu. desainer. Jadi Ibu tekankan kalian itu perlu belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau bisa banggakan kedua orang tua kalian. Oke? Tetap Oke, semangat Ibu. lah, ya. Jangan mukanya cemberut terus kalau masuk di pembelajaran Ibu. Harus tetap semangat. Oke? Iya Bu. Nah, Bu. baik anak-anak. Kita berkemas, rapikan bukunya, duduk yang rapih. Oke. Ya, bagus. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, baik, cukup sekian pelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi pada pekan depan.
Semoga anak Ibu selalu sehat walafiat dan bisa sekolah seperti biasanya dalam keadaan sehat dan semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, tetap semangat belajar ya anak-anak. Iya, Ibu. Baik, Bu.